Selamat siang, kali ini saya akan membahas mengenai stunting pada balita. Nah, jadi sebelum saya membahas dan memasuki ke penjelasan stunting pada balita dan alangkah baiknya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikada Yulia Elvira Permatasari, NIM 191520-1006 dengan dosen pengampu Ida Bagus Ardi Putra, Eskom MPD. Nah, jadi di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya jelaskan nanti. Nah, yang pertama ada pengertian stunting, kemudian dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi dengan kejadian stunting, kemudian faktor penyebab apa saja yang terjadi dengan kejadian stunting, dan yang terakhir ada upaya pencegahan atau upaya preventif terhadap kejadian stunting. Baik, langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian stunting. Permasalahan stunting pada saat ini masih sangat tinggi. Kebanyakan ibu-ibu ataupun masyarakat yang kurang paham apa itu stunting, kemudian bagaimana cara pencegahan terjadinya stunting. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan terhadap kejadian stunting, kemudian apa saja dampak-dampak yang terjadi dengan kejadian stunting. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu apa itu stunting, apa pengertian dari stunting. Nah, jadi stunting itu merupakan suatu keadaan balita yang menunjukkan tinggi atau panjang badan berdasarkan umur lebih rendah dari standar yang seharusnya. Nah, jadi stunting ini dapat dikatakan ketika suatu kondisi balita dengan ukuran tubuh yang pendek yang tidak sesuai dengan umurnya. Baik, selanjutnya apa saja dampak-dampak yang terjadi terhadap kejadian stunting? Nah, jadi di sini ada dua dampak yang terjadi terhadap kejadian stunting, yaitu yang pertama ada dampak jangka pendek. Nah, dampak jangka pendek ini dapat meningkatnya angka kesakitan dan kematian ibu dan janin ataupun bayi, kemudian perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak yang tidak optimal, dan yang terakhir peningkatan biaya kesehatan. Kemudian dampak jangka panjang terhadap kejadian stunting, yaitu yang pertama, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, kemudian kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Dan yang terakhir, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Nah, itulah beberapa dampak yang terjadi terhadap kejadian stunting. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor penyebab terhadap kejadian stunting? Nah, jadi di sini ada beberapa faktor penyebab yang mungkin terjadi terhadap kejadian stunting. Yang pertama itu faktor dengan kekurangan gizi. Nah, jadi penyebab stunting ini terjadi sejak dalam kandungan karena pada masa kehamilan ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi sehingga menyebabkan kekurangan gizi pada bayi. Nah, rendahnya vitamin dan mineral ini
yang dikonsumsi ibu juga bisa mempengaruhi kondisi malnutrisi janin. Selanjutnya, pola asuh yang kurang efektif. Nah, hal ini juga dijadikan salah satu faktor penyebab terhadap kejadian stunting, yaitu pola asuh kurang efektif. Nah, jadi pola asuh ini tentu berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Nah, bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. Selain faktor itu, faktor ibu yang masa remaja dan kehamilannya kurang nutrisi serta masa laktasi yang kurang baik juga mempengaruhi pertumbuhan dan otak anak. Selanjutnya ada faktor infeksi. Nah, sakit infeksi yang berulang pada anak disebabkan oleh sistem imunitas tubuh yang tidak bekerja secara maksimal. Jadi, saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi dengan baik, maka resiko ini terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting akan menjadi lebih tinggi. Hal ini terjadi karena stunting merupakan penyakit yang sangat rentan menyerang anak. Selanjutnya ada faktor sanitasi. Nah, jika sanitasi buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi risiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, maka hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan pada si anak. Nah, baik. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa saja upaya-upaya pencegahan atau upaya preventif terhadap kejadian stunting. Nah, jadi stunting ini merupakan suatu masalah kesehatan yang sangat berisiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa. Jadi di sini ada beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Tindakan pencegahan ini sebaiknya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah masa kehamilan. Nah, jadi di sini ada beberapa upaya preventif terhadap kejadian stunting, yaitu yang pertama, ibu harus pahami konsep gizi. Nah, jadi ibu harus mengatur pola asupan gizi yang cukup setiap hari, terutama saat masa kehamilan. Jadi, pahami konsep gizi ini dengan baik dan terapkan dalam pola asuh anak. Selanjutnya, pemeriksaan secara rutin. Jadi, selama masa kehamilan, ibu perlu melakukan check-up atau pemeriksaan rutin untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. Nah, ibu tidak boleh mengalami anemia atau kekurangan darah karena akan mempengaruhi janin dalam kandungan. Selanjutnya, ASI. Nah, jadi ASI ini sangat perlu untuk anak. ASI mengandung banyak gizi, baik dapat menunjang pertumbuhan pada anak. Jadi dalam ASI ini terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah kesehatan. Nah, salah satunya yaitu adalah kejadian stunting. Selanjutnya, konsumsi asam folat. Nah, ini konsumsi asam folat ini sangat penting. Asam folat ini berperan penting untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Jadi dengan adanya asupan asam folat ini, kegagalan perkembangan organ bayi selama masa kehamilan dapat dicegah. Selanjutnya, tingkatkan kebersihan. Sakit infeksi yang berulang pada anak disebabkan oleh sistem imunitas tubuh yang tidak bekerja secara maksimal serta disebabkan oleh bakteri. Nah, apabila pola hidup tidak hygiene. Jadi di sini diharapkan ibu-ibu dapat meningkatkan kebersihan secara dini untuk mencegah terjadinya penyakit.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai stunting pada balita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian. Saya tutup dengan selamat siang.